Man kana li akhihi madlama falyatahallalhu. Siapa yang pernah menzalimi saudaranya, minta kehalalan darinya. Ya, karena kita sudah pernah sebutkan syarat-syarat taubat. Ada berapa? Syarat taubat yang pernah kita sebutkan berapa? 6? 5? 5 atau 6? Atau 3? Atau naik sudah harga sudah naik? Ya. Ada 5 ya. 1 apa? Ikhlas. 2 al-iqla', tinggalkan dosa itu. 3 an-nadam, menyesali. 4 al-azmu alla ya'ud, bertekad untuk tidak mengulangi. 5 sebelum waktunya dicabut. Jangan lupa ini ya, supaya kalau kita mau bertobat dari sebuah dosa, kita tahu ini syaratnya agar tobat kita diterima. 1 ikhlas, ya, karena Allah. 2 tinggalkan. 3 sesali. 4 bertekad, saya tidak akan mengulangi lagi. 5 sebelum waktunya berakhir, dicabut. Baik dengan kematian atau datangnya apa? Hari kiamat. Ini jika perbuatan dosa antara seorang hamba dengan Allah. Tapi jika perbuatan dosa itu antara seorang hamba dengan hamba yang lain, syarat yang keenam apa? Minta kehalalan darinya. Man kana li akhihi madlama falyatahallalhu. Siapa yang pernah berbuat zalim kepada saudaranya, minta kehalalan darinya. Kalau ada harta yang pernah dia ambil, dia kembalikan. Kalau dia pernah memfitnahnya, sebagaimana istilah kita di Indonesia, menuduhnya dengan tuduhan yang tidak benar, menggibahinya, datang minta maaf kepadanya. Ya. Bagaimana kalau saya tidak dapat lagi, Ustaz? Sudah meninggal. Ya. Sudah meninggal. Kalau berkaitan dengan harta, bersedekah atas namanya. Tapi kalau berkaitan dengan kehormatan, minta doa banyak-banyak kepada Allah agar nanti Allah yang bayarkan kepada dia, tidak diambil dari kas Anda. Kata para ulama, ya, perbanyak amalan soleh, doakan dia dan minta kepada Allah agar nanti orang itu memaafkan, atau jika tidak, Allah mengambilkan dari khazaini, ya, dari perbendaharaan kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Kita tambah satu hadis yang berkaitan dengan hadis ini dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqul zulma, takutlah dengan kezaliman. Ini dipertegas oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa inna zulma, sesungguhnya kezaliman itu zulmatu yaumil qiyamah, kegelapan di hari kiamat. Coba lihat, Allah mengatakan zulumat. Zulumat ini bentuk jamak, zulumat, ya. Wattaqus syuh, dan jauhilah, takutlah dengan penyakit asyuh, kekikiran. Ya, bahasa kita seke. Ini sifat yang tercela. Siapa yang seke, ayyuhal ikhwah, maka rezekinya juga akan macet-macet dan tidak berberkah. Ya. Bahkan Nabi mengatakan, fa inna wahlaka man kana qablakum. Kesekekan itu, kekikiran itu yang menghancurkan umat-umat sebelum kalian. Asyuh, apa bahasa Arabnya yang lain? Kikir. Bakhil. Al-bukhl, apa bedanya? Al-bukhl, asyuh. Al-bukhlu, dia tidak mau kasih orang. Asyuhu di atasnya lagi, dia tidak mau kasih orang dan dia mau mempunyai orang, dia yang ambil. Ini asyuh. Tamak, ahsant. Tamak, lubang. Nabi mengatakan ittaqus syuh. Makanya Allah berfirman dalam Al-Quran, wa man yuqa, siapa yang diselamatkan syuhha nafsi, kekikiran dirinya, fa ulaika humul muflihun. Dia akan beruntung di dunia dan di akhirat. Di dunia dia rajin memberi, masya Allah, dia dermawan, rezekinya dilancarkan oleh Allah, diberkahi. Pegang ini sebagai kaidah, ayyuhal ikhwah. Ya, sebagaimana perlakuan Anda kepada hamba-hamba Allah, begitulah Allah akan memperlakukan Anda. Siapa yang dermawan kepada sesama manusia, Allah juga akan mengalirkan rezeki kepadanya.
Siapa yang memaafkan saudaranya dimaafkan dosanya oleh Allah. Siapa yang mempermudah urusan saudaranya dipermudah juga urusannya oleh Allah. Ya. Tapi sebaliknya, siapa yang pendendam, ya, tidak mau memaafkan, maka dia juga mungkin tidak dimaafkan oleh Allah. Ayyuhal ikhwah. Dalam hadis, amalan itu tertahan diangkat ke langit. Allah berkata, "Anziru hadaini hatta yastaliha." Tahan amalan dan fulan sampai keduanya berbaikan. Itu bahayanya kalau baku bombe. Dan salah satu di antara cara agar bombe itu berakhir adalah yaitu mengalahkan sifat kekikiran di dalam hati. Karena lanjutan ayat ini, wa uhdiratil anfusus syuh, ya, dan jiwa manusia tabiatnya adalah kekikiran. Namun ayuhal ikhwah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan was-sulhu khair. Perdamaian itu adalah sesuatu yang baik. Wa uhdiratil anfusus syuh, dan jiwa manusia itu tabiatnya adalah kikir. Apa hubungannya? Apa korelasinya? Kata para ulama, karena siapa yang memperturutkan kekikiran jiwanya, tidak mungkin dia gampang memaafkan dan berdamai dengan orang. Karena orang yang kikir itu mau mengambil semua haknya, tidak mau tanazul, tidak mau mengalah. Ya. Makanya inilah sifat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kita berlindung kepada Allah dari sifat kekikiran, ayyuhal ikhwah, dan dari munkaratil akhlak yang buruk. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.